Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Natania Yudani. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang materi penyusutan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eliza MPD. Pengertian penyusutan. Depresiasi atau penyusutan dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap atau fixed asset, contohnya seperti gedung, pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Penyusutan dibagi menjadi dua, yang pertama ada metode rata-rata dan yang kedua ada metode menurun. Metode rata-rata dibagi menjadi dua, yang pertama ada metode garis lurus dan yang kedua ada metode unit aktivitas. Metode menurun dibagi menjadi tiga, yang pertama ada metode jumlah angka tahun, yang kedua ada metode saldo menurun, dan yang ketiga ada metode saldo menurun ganda. Masuk ke materi yang pertama, yaitu metode rata-rata. Yang pertama ada metode garis lurus. Dengan menggunakan metode ini, beban penyusutan sebuah aset akan memiliki nilai yang sama besar di setiap periodenya, sehingga jika dibuatkan grafik untuk nilai penyusutan akan membentuk garis lurus. Karena itulah metode ini disebut dengan metode garis lurus. Besarnya penyusutan dengan menggunakan metode ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. R sama dengan C min S per N. R adalah beban depresiasi per periode, C adalah harga perolehan, S adalah nilai sisa, dan N adalah nilai jumlah periode atau masa manfaat. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah mesin seharga 20 juta diperkirakan memiliki masa manfaat 20 tahun dengan nilai sisa 2 juta dengan menggunakan metode garis lurus. Hitunglah besarnya penyusutan tiap tahun dan buatlah tabel penyusutannya. Diketahui C sama dengan 20 juta, S adalah S 2 juta, dan N 5. Yang ditanyakan R. Rumusnya R sama dengan C min S per N. R sama dengan 20 juta dikurang 2 juta per 20. Hasilnya 3.600.000 rupiah. Berikut ini adalah tabel penyusutannya. Masuk materi yang kedua, yaitu metode unit aktivitas. Dengan menggunakan metode unit aktivitas, penyusutan dihitung berdasarkan unit aktivitas dari aset tersebut. Sehingga untuk menentukan besarnya beban penyusutan, kita terlebih dahulu harus menghitung besar beban penyusutan per unit atau R dengan menggunakan persamaan R sama dengan C min S per N. Dalam metode ini, N sama dengan total estimasi unit aktivitas. Untuk menghitung beban suatu periode dapat dihitung dengan mengkalikan jumlah unit aktivitas periode tersebut dengan nilai R. Berikut ini adalah contoh soalnya. Diketahui C sama dengan 20 juta, S 2 juta, dan N 50. Yang ditanyakan penyusutan per tahun. Solusinya atau rumusnya R sama dengan C min S per N. R sama dengan 20 juta dikurang 2 juta per 50.000 sama dengan 360 per unit. Berikut ini adalah penjabaran beban depresiasi untuk setiap tahunnya. Dan ini adalah tabel penyusutan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu metode menurun. Pada umumnya, biaya perawatan dan perbaikan untuk aset yang baru lebih murah dibandingkan dengan aset yang umurnya lebih lama, sehingga beban penyusutan pada awal masa manfaat dibebankan lebih besar dibandingkan dengan nilai penyusutan pada tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut bertujuan agar total biaya penyusutan, perawatan, dan perbaikan selama masa manfaat tidak banyak berbeda. Yang pertama, metode jumlah angka tahun. Dengan menggunakan metode jumlah angka tahun, semakin lama beban penyusutan akan semakin kecil. Dalam fraksi tersebut, yang terjadi pembilang adalah sisa masa manfaat dan jumlah angka tahun sebagai penyebut. Perhitungan penyusutan setiap periode adalah dengan mengkalikan fraksi dengan C min S. Berikut merupakan persamaan untuk menentukan besarnya penyusutan pada setiap periode. Berikut ini adalah rumus untuk mencari metode jumlah angka tahun. Contoh soal, sebuah gedung seharga 350 juta memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 50 juta. Hitunglah besarnya penyusutan per tahun sampai dengan akhir tahun kelima dan buatlah tabel penyusutannya.
Diketahui C 350 juta, S 50 juta, N 5. Jumlah angka tahun N dikali N plus 1 per 2 sama dengan 15. Ditanyakan R per tahun. Berikut ini adalah jawabannya dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Dan ini adalah tabel penyusutannya. Metode saldo menurun. Dengan menggunakan metode saldo menurun, semakin lama beban penyusutan akan semakin kecil. Besarnya penyusutan per tahun didapat dengan mengkalikan fixed annual rate dengan nilai buku sebuah aset. Berikut merupakan persamaan untuk menghitung besarnya penyusutan. Berikut ini adalah rumus untuk mencari metode saldo menurun. Contoh soal, mesin seharga 200 juta memiliki masa manfaat 4 tahun. Berapakah besarnya penyusutan untuk setiap tahun? Dan ini adalah jawaban dari contoh soal yang tadi. Dan ini adalah tabel penyusutannya. Metode saldo menurun ganda. Perhitungan besar penyusutan menggunakan metode saldo menurun ganda pada dasarnya sama dengan metode saldo menurun. Perbedaannya hanya terletak pada annual rate. Pada metode saldo menurun ganda, annual rate didapatkan dengan membagi 100% dengan masa manfaat. R sama dengan fixed annual rate dikali nilai buku. Dengan fixed annual rate 100% per masa manfaat dikali 2. R adalah beban depresiasi per periode, C adalah harga perolehan, S adalah nilai sisa, N adalah jumlah periode atau masa manfaat, nilai buku sama dengan nilai perolehan dikurang akumulasi depresiasi. Contoh soalnya, perlengkapan seharga 11 juta memiliki masa manfaat 5 tahun. Hitunglah besarnya penyusutan setiap tahun dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Diketahui C sama dengan 11 juta, N 5. Ditanyakan R per tahun. Rumusnya R sama dengan fixed annual rate dikali nilai buku. Fixed annual rate 100% per masa manfaat dikali 2. Fixed annual rate 100% per 5 dikali 2 sama dengan 40%. Berikut adalah tabelnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.